Baik, kita masuk ke materi. Kali ini adalah uji normalitas dan homogenitas variansi. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas dua teknik atau dua metode. Yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua nanti adalah menguji homogenitas variansi. Uji normalitas di uji chi-square kemarin di bagian awal itu Anda juga sudah diperkenalkan salah satu teknik untuk menguji normalitas atau menguji secara umum distribusi ya. Jadi menguji secara umum distribusi pakai statistik chi-square atau chi-square ya, boleh disebut chi-square atau chi-square di bagian awal uji chi-square kemarin. Itu salah satu teknik, salah satu metode, dan kita akan perkenalkan salah satu teknik yang lain, uji normalitas kali ini. Dan nanti kita lanjut dengan uji homogenitas variansi. Ya, ini kita perkenalkan kenapa? Karena terkait dengan beberapa persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi di beberapa uji dalam statistik. Memang normalitas itu sesuatu yang umum dipersyaratkan di dalam uji-uji statistik, uji-uji yang Anda kenal kemarin pun seperti uji min, uji proporsi, uji F, uji T, itu kan juga berbasis atau didasarkan pada asumsi datanya berdistribusi normal. Dan kemudian uji homogenitas variansi ini nanti dipakai untuk pengujian asumsi di analisis variansi. Jadi di minggu depan ada analisis variansi yang salah satu persyaratannya adalah data tiap-tiap kelompok itu memiliki variansi yang homogen atau variansi yang seragam atau sama. Baik, kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu uji normalitas. Jadi seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa normalitas data itu memang dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk kita masuk ke beberapa pengujian. Nah, kalau misalkan datanya tidak normal, berarti uji yang akan kita lakukan juga tidak memenuhi syarat, berarti tidak valid dilakukannya. Nah, pelanggaran terhadap asumsi kenormalan, ada beberapa mengapa data itu tidak mengikuti distribusi normal, itu dimungkinkan karena diakibatkan oleh data yang memang tidak berasal dari populasi yang normal, atau mungkin adanya beberapa data yang merupakan pencilan atau outlier, kalau di dalam statistika namanya outlier. Jadi pencilan atau outlier, misalkan datanya secara umum, misalkan nilai ujian secara umum mengumpul di sekitar angka 70, ke kanan atau ke kiri sekitar 70, tapi dia ada satu atau dua yang nilainya jauh dari situ, misalkan angkanya 5 atau 10 nilainya. Nah, 5 atau 10 ini yang kita sebut sebagai pencilan. Nah, 5 atau 10 yang pencilan ini biasanya berpengaruh terhadap normalitas, jadi menyebabkan data itu menjadi tidak normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menguji kenormalan dari data. Kemarin juga kita sudah pakai chi-square. Salah satunya yang akan kita pelajari di sini nanti adalah uji Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita buka Minitab, di situ nanti ada beberapa uji. Selain Kolmogorov-Smirnov, ada juga Anderson-Darling, ada Ryan Joyner, ya, ada 3 kalau tidak salah di Minitab ya. Nah, kita akan pelajari salah satu saja, ini Kolmogorov-Smirnov, yang memang umumnya dipakai ya. Secara umum populer dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dikembangkan oleh seseorang yang namanya Kolmogorov. Jadi ini adalah sebuah uji yang merupakan hasil penelitiannya dia, sehingga namanya kita abadikan di dalam uji tersebut.
untuk menguji hipotesis tentang distribusi yang sifatnya kontinu maupun diskrit. Ya, jadi ujinya ini sebenarnya tidak hanya untuk uji normalitas saja. Jadi kenormalan tadi adalah salah satu distribusi yang bisa diuji ya. Jadi bisa beberapa distribusi yang lain kontinu maupun yang diskrit bisa pakai ini. Jadi ini uji yang secara umum, tapi dalam konteks pelajaran kali ini kita akan aplikasikan uji ini ke data yang atau menguji data yang berdistribusi normal ya. Nah, persyaratan yang dibutuhkan di dalam uji ini adalah parameter yang telah ditentukan atau parameternya harus diduga dari data. Jadi di dalam uji ini kita membutuhkan satu pengetahuan, yaitu parameter, katakan kalau normal itu ada parameter mu dan sigma. Mu rata-rata dan sigma itu simpangan baku, atau kalau dikuadratkan jadi variansi. Jadi dua parameter itu harus diketahui. Kalau misalkan parameter yang mu dan sigma tadi tidak diketahui, maka kita harus menduganya dari data. Mu akan diduga dengan X bar dan sigma akan diduga dengan S, atau kalau sigma kuadrat, kalau kita pakai kuadrat ya, sigma kuadrat kita akan duga pakai S kuadrat ya. Oke, jadi di dalam uji Kolmogorov-Smirnov kita butuh pengetahuan parameternya berapa nilainya, atau nilai dugaannya berapa kalau misalkan parameter tidak diketahui. Oke, itu yang harus kita pegang. Nah, ini lanjutannya. Misalkan kita ingin menguji H0 bahwa data itu berdistribusi normal. Nah, karena kita tidak mengetahui sama sekali nilai parameter, jadi umumnya nilai parameter itu kita tidak tahu, kecuali kalau parameter itu kan terkait dengan populasi ya. Jadi parameter adalah besaran yang diukur dari populasi. Nah, kalau populasinya itu umumnya kan tidak terhitung anggotanya, kecuali kalau kalau populasi itu jumlah anggotanya berhingga bisa dihitung, maka mu dan sigmanya itu bisa diketahui. Tetapi umumnya di dalam dunia real parameter mu dan sigma itu tidak diketahui, maka masing-masing baik mu dan sigma itu diduga dari sampel. Untuk rata-ratanya misalkan kita simbolkan dengan Y bar, dan untuk sigma simpangan baku populasi itu kita duga pakai simpangan baku sampel dengan simbol S. Kita kasih indeks Y, SY ya. Kita kasih indeks Y jadi simpangan baku dari sampel. Untuk uji ini diperlukan distribusi kumulatif sampel serta distribusi kumulatif menurut yang dihipotesiskan. Jadi di dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini intinya adalah kita mau mengcompare, kita mau membandingkan distribusi kumulatif sampel yang based on data sampel tadi, kita compare, kita bandingkan dengan distribusi kumulatif secara teori yang kita fixkan atau kita tetapkan di hipotesis, khususnya dihipotesiskan di H0 ya. Jadi kita akan mengcompare, membandingkan distribusi kumulatif dari sampel dengan distribusi kumulatif menurut teori yang dihipotesiskan. Ya. Jadi kalau distribusi kumulatif dari sampel itu sama atau mendekati distribusi kumulatifnya secara teori, berarti data sampel itu kita bisa katakan mengikuti distribusi yang kita hipotesiskan. Kalau yang kita hipotesiskan adalah normal, berarti data sampel itu mengikuti distribusi normal. Ya, karena sama atau mendekati. Ya. Kalau distribusi kumulatif sampel ini berbeda berarti ya kalau kita secara logika pakai jarak berarti kan jauh ya jaraknya. Oke. Kalau misalkan ini sebuah angka kumulatif sampel, kemudian kumulatifnya yang dihipotesiskan di H0 juga sebuah angka, kalau dekat sama berarti ya value-nya itu mirip. Katakan misalkan kalau 0,5
sampel 0,5, di sini juga 0, sekitar 0,5. Tetapi kalau di sini 0,5, di sini 0,8 itu kan jaraknya jauh. Nah, itu yang akan kita ukur ya, kedekatan antara sampel dengan teori ini. Jadi kita membutuhkan dua ukuran yang akan kita perlukan di dalam perhitungan di bawah ini nanti, yaitu distribusi kumulatif sampel dan kumulatifnya teori yang kita fikskan di hipotesis. Nah, nanti di statistika uji untuk Kolmogorov-Smirnov itu didefinisikan sebagai D, sebuah besaran D yang dihitung sebagai subprimum. Subprimum itu secara mudahnya ya nilai terbesar atau maksimum lah ya. Subprimum dari ini adalah nilai mutlak absolut ya. Fnj dikurangi dengan F0z. F itu adalah fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif Nj itu adalah melambangkan punyanya sampel. F0z itu adalah fungsi distribusi kumulatif yang kita hipotesiskan di bawah H0. Artinya dia teori ya. Jadi ini based on sampel, ini based on teori. Kita akan selisihkan atau kita akan cari difference-nya. Jadi kalau antara yang depan dengan yang belakang ini nilainya hampir mendekati atau sama, berarti ini kan selisihnya akan semakin kecil. Jaraknya akan semakin pendek. Nah, dengan demikian kalau D-nya ini nilainya semakin kecil, semakin pendek, semakin mendekati 0, karena ini nilai mutlak ya. Semakin mendekati 0 berarti kita akan semakin menerima H0 bahwa datanya mengikuti distribusi yang dihipotesiskannya. Jadi sampel itu sama dengan yang dihipotesiskan. Jadi kalau sama itu ya ini akan semakin pendek. Kalau semakin ini jaraknya semakin lebar, jadi antara Fnj dengan F0z ini nilainya berbeda jauh, berarti ini kan selisih kalau kita mutlakkan juga akan semakin besar. Jadi D-nya akan semakin besar. Jadi kalau D semakin besar, itu berarti semakin berbeda. Jadi sampelnya semakin tidak mengikuti distribusi yang kita hipotesiskan. Jadi secara logika seperti itu. Di D semakin kecil, semakin menerima H0, D semakin besar, semakin menolak H0. Ya, jadi makanya nanti di daerah kritisnya kita akan tolak H0 ketika D lebih besar dari suatu titik kritis ya. Jadi lebih besar. Oke, Fnj ini fungsi distribusi kumulatif empiris atau based on sampel. Jadi kalau kita sebut empiris itu berarti based on data sampel. Kalau F0z fungsi distribusi kumulatif menurut yang dihipotesiskan. Kalau misalkan normal ya berarti dia dari teori normal ya. Oke, nanti akan kita hitung seperti apa dari teori normal. Nah, untuk yang FNZ ini yang based on data sampel atau empiris, itu ada beberapa pendekatan. Kita bisa menghampirinya pakai 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah rumus yang bisa dipakai. Bisa pakai I per N, itu adalah urutan data, 1, 2, 3, sampai N. Dengan catatan bahwa data itu sudah disortir atau diurutkan. Jadi kalau misalkan ada data, kumpulan data nilai, katakan ada 20 data nilai mahasiswa, nah itu diurutkan terlebih dulu di dalam konteks kalau kita mau menghitung F besar ini. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan urutan 1, 2, 3 sampai yang ke N. Nah, nanti baru kemudian kita bisa menghitung untuk masing-masing I itu. Kalau pakai yang rumus ini berarti I per N, ini I min setengah bagi N, ini I dibagi N plus 1, kalau yang ini I min 1 per N. Jadi ada 4 rumus yang bisa dipakai. Namun kalau di dalam Kolmogorov-Smirnov itu kita hanya pakai 2 rumus ya. Kita hanya pakai 2 rumus. Nanti rumus yang I per N dan I min 1 per N yang akan kita pakai ya. Sebagai 2 alternatif, yang ini tidak dipakai. Ya. Oke, itu FNJ-nya.
pakai yang ujung kiri dan ujung kanan ya. Kita mengikuti dari Kolmogorov-Smirnovnya. F0Y-nya nanti kita akan lihat bagaimana menghitungnya menggunakan distribusi normal. Langkah-langkah untuk menguji kenormalan data dengan menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov diurutkan seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah data Z. Kalau misalkan data itu disimbolkan dengan Z, dengan indeks I-nya bergerak dari 1 sampai N, maka datanya harus diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Ketika data sudah diurutkan, baru kemudian kita bisa lanjut untuk menentukan atau mengatur H0 dan H1-nya. Di bawah H0 secara matematis dituliskan bahwa fungsi distribusi kumulatif sampel sama dengan fungsi distribusi kumulatif secara teori. Jadi based on data tadi memang sama atau sesuai dengan teorinya, yaitu normal. Kalau memang sama, kita terima berarti nanti artinya apa? Artinya kalau yang benar H0 berarti ini adalah data mengikuti distribusi normal. Jadi ini data mengikuti distribusi normal. FNZ kalau di bawah 1 di fungsi distribusi kumulatif sampel atau berdasarkan data empiris yang kiri ini tidak sama dengan fungsi distribusi kumulatifnya secara teori. Ya, secara teori. Jadi kalau ini based on sampel, kalau ini based on teori. Kalau tidak sama artinya apa? Artinya berarti data tidak mengikuti distribusi teori kita, tidak mengikuti distribusi normal yang kita set tadi. Ya. Jadi itu narasi kalau secara kata-kata, kalau secara matematis simpel dituliskan seperti ini, tanda sama dengan, di sini tanda tidak sama dengan. Jangan sampai keliru atau kebalik menarasikan di bawah 0 berarti data mengikuti karena sama dengan mengikuti distribusi secara teori atau distribusi normal. Di bawah 1 berarti data tidak mengikuti distribusi yang kita set atau distribusi normal yang kita set ya. Oke, keterangannya F0Y adalah fungsi distribusi secara teori dihitung dari distribusi normal karena yang kita uji di sini adalah normal dengan rata-rata Z-bar dan simpangan baku SY. Oke, seperti yang di depan tadi saya katakan bahwa di sini kita butuh nilai parameternya. Karena parameter tidak diketahui maka kita juga pakai Z-bar dan S. Kemudian berikutnya adalah menghitung salah satu pendekatan dari fungsi distribusi empiris berikut. Oke, kita pakai dua tadi, seperti yang saya sebutkan di depan. Pakai I per N dan I-1 per N. I-nya kita gerakkan dari 1 sampai N. Menghitung standarisasi dari ZI. Ya, dari data aslinya adalah Z. Kemudian untuk menghitung F0Y, oke. Sampai di 3 ini kita menghitung FNY ya. Berikutnya ke 4 dan seterusnya kita akan menghitung F0Y. Oke. Di posisi 5 kita akan menghitung F0. Tetapi kita butuh transformasi. Karena kan based on normality, based on normal. Ya, based on normal berarti data harus kita transformasi ke Z. Jadi Z-nya kita transformasi ke Z pakai di posisi nomor 4. Standarisasi data atau konversi atau transformasi data dari Z ke Z ya. Jadi untuk membawa ke normal standar data Z ini kita kurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan SY. Jadi SY bar tadi di sini. Kemudian SY adalah kita hitung di posisi nomor 2 tadi ini. SY. Jadi, tiap data dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya akan membentuk nilai ZI. I-nya bergerak dari 1 sampai N. Kalau ZI-nya sudah kita hitung, berikutnya adalah kita menghitung distribusi kumulatifnya. Fungsi distribusi kumulatif dari normal standar atau normal baku. Kita simbolkan dengan F, 0, 0 itu secara teori di bawah 0 tadi. Normal standar itu disimbolkan dengan Z, ya tadi kita masukkan di sini. Kalau secara teori matematis, itu perhitungannya menggunakan integral seperti ini. Dari batas minus tak hingga sampai dengan suatu titik ZI yang kita set di sini.
ZI. Integral dari siapa? Integral dari PDF normal standar, yaitu seperakar 2 pi E pangkat min setengah T kuadrat dt. Ya, dihitungnya pakai ini kalau secara matematis. Nah, ini perhitungan matematisnya ternyata tidak mudah kita selesaikan secara eksak ya. Jadi ternyata perhitungan ini itu butuh pendekatan numerik karena tidak bisa diselesaikan secara eksak ya. Jadi butuh pendekatan numerik, tapi jangan khawatir karena kita tidak akan menghitung ini pakai pendekatan matematik atau numerik. Kita sudah difasilitasi dengan tabel kumulatif Z ya. Jadi di awal-awal dulu kita sudah diperkenalkan ada tabel binomial, tabel Poisson, tabel Z, tabel T, tabel Chi-square, tabel F. Nah, ini kita akan pakai tabel Z kalau kita secara manual ya. Oke, tapi nanti kalau misalkan kita pakai Minitab, ya nanti difasilitasi di Minitab ya. Nah, kalau F0Z sudah dihitung, Fn juga sudah dihitung, berikutnya kita menghitung dua buah besaran, D plus dan D minus. D plus itu adalah suprimum, nilai terbesar dari selisih antara I per N adalah Fn yang di depan, dikurangi dengan F0Z yang tadi dihitung di sini. Kalau D minus itu nilai suprimum, terbesar juga, nilai ya gampangannya nilai yang maksimum ya, nilai terbesar. Dari siapa? Dari nilai mutlak atau absolut, berarti nanti tidak mungkin menghasilkan angka yang negatif ya, semuanya pasti positif, dan diambil suprimumnya, diambil yang terbesar. Ya, ini nanti kan menghasilkan kalau I-nya ini kita gerakkan dari 1 sampai N kan berarti di sini nanti ada N buah angka ya, ada N buah angka. Nah, satu yang terbesar itu ambil sebagai D plusnya. Ini juga sama, kalau I-nya digerakkan dari 1 sampai dengan N, nanti juga ada N buah angka, ambil suprimumnya, ambil terbesarnya, itu diambil sebagai D minusnya. Ya. Di perbedaan yang depan dengan belakang adalah penggunaan FNY-nya. Kalau depan ini pakai yang I per N, kalau yang belakang yang D minus itu yang ada minusnya ini, I minus 1 per N. Ya, dikurangi dengan F0Z ini. Oke, kalau D plus dan D minus sudah diperoleh, jadi ini tadi ada N buah angka, ambil terbesarnya berarti muncul satu buah angka yang terbesar. Ini juga nanti muncul ada N buah angka, tetapi ambil suprimumnya, ambil terbesar, berarti muncul satu buah data yang suprimum atau terbesar. Jadi muncul satu angka, cari maksimum dari dua angka yang di sini dan di sini tadi, itu adalah sebagai statistik D-nya ya. Jadi D itu kita ambil yang maksimum dari satu angka D plus tadi dan satu angka dari D minus. Yang maksimum mana antara yang depan dan belakang? Ambillah sebagai nilai D-nya. Nah, kemudian jika D ini lebih besar dari D alfa itu adalah D yang kita tarik atau kita ambil dari tabel D, maka H0 ditolak. Kita akan tolak ketika D-nya lebih besar ya, jadi lebih besar dari D alfa. Jika sebaliknya berarti kita akan terima. Jadi sebaliknya berarti ketika D-nya kurang dari sama dengan D alfa. Sebagai contoh ini diberikan data 73,9, 742, 74,6, 74,7, oke, dan seterusnya sampai 78,4. Oke, tampaknya ini sudah diberikan data yang urut ya kayaknya. Oke. Gunakan tingkat signifikansi alfa 5% untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal. Ya, ini kumpulan data, mungkin kumpulan data nilai. Ya, ini barangkali seperti itu. Tidak dijelaskan secara eksplisit ini data apa. Kalau dilihat angkanya kayaknya sekitaran nilai ya. Apakah datanya mengikuti distribusi normal? Pakai alfanya 5%. Kita harus rumuskan di bawah H0 dan H1. Di bawah H0
ya kita pakai narasi aja, lebih simpel. Data berdistribusi normal, di bawah 1 data tidak berdistribusi normal. Cukup simpelin aja. Ya, jangan sampai kebalik. Di bawah 0 karena tanda sama dengan tadi ya. Berarti data berdistribusi normal. Jadi tadi kan fungsi distribusi kumulatifnya based on data itu sama dengan fungsi distribusi kumulatif yang kita hitung based on teori. Artinya kalau sama berarti datanya mengikuti distribusi normal. Di bawah 1 itu tidak sama. Kalau tidak sama berarti ya tidak berdistribusi normal. Itu logikanya. Oke, berikutnya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Untuk menghitung D, nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov, endingnya nanti kan ketemu sebuah angka D ya, endingnya. Nah, prosesnya cukup panjang seperti ini. Ini data Z-nya. Data Z-nya kita list seperti ini. Kita kasih indeks nomor atau urutan data dari 1 sampai 14. Ini 1 sampai 14. Kebetulan ini sudah diurut ya. Ya, kalau misalkan belum terurut ya harus kita urutkan ya, harus kita sortir. Kalau pakai Minitab nanti mudah ya. Saya sarankan kalau misalkan nanti Anda dihadapkan pada suatu problem, suatu soal, diberikan data yang masih belum urut, nah berarti Anda harus melakukan sortir. Sortirnya ya kalau misalkan datanya relatif kecil seperti ini tidak masalah ya. Kalau relatif kecil seperti ini mungkin bisa manual ya. Tetapi kalau misalkan datanya cukup banyak, maka sortirnya agar lebih aman itu pakai aplikasi Minitab saja. Ya. Oke, ini nanti ini bisa dihitung pakai Minitab ya. Anda tidak perlu menghitung secara manual satu persatu. Nanti kita main rumus saja. Nanti secara otomatis akan terhitung sel-sel yang di sini nanti ya. Oke, di kolom 1 kita isikan I, kemudian datanya Y, kemudian kolom berikutnya nanti kita isikan nilai I per N, fungsi distribusi kumulatif dari empiris untuk opsional yang pertama, yang sebelah kiri tadi, I per N. Jadi tiap-tiap I, jadi 1/N-nya 14, 1/14, ini 2/14, ini 3/14, ya seperti itu. Sampai ini 14/14 jadi 1. Ini I-1 per N, jadi kalau I-nya 1 dikurangin 1, 0 dibagi 14 jadinya 0. Ini 2 dikurangin 1, jadi 1/14, jadinya ini, sama dengan ini. Ya, ini turun ke sini, ini turun ke sini, ini turun ke sini, ya, karena I-1. Oke, seperti itu sampai terakhir. Kemudian Z itu adalah standarisasi dari data Y. Jadi standarisasi itu adalah nilai Y dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Ya. Ya, jadi itu Z. Kemudian setelah Z ada perhitungan F0Z ya. Oke ya, jadi F0Z itu adalah fungsi distribusi kumulatif. Oke, tadi ini saya tuliskan Z itu nanti Y, ini YI dikurangi dengan Z bar dibagi dengan S, jadi SY. Nah, tadi di depan sudah saya kasih beberapa yang perlu dihitung sebelum masuk ke sini, yaitu Z bar sama SY harus dihitung dulu ya. Oke, jadi nanti ZI, Y1 dikurangi dengan Y barnya berapa, dibagi dengan SY-nya berapa, muncul ini. Y2, 74,2 dikurangi dengan Y barnya berapa, dibagi dengan SY-nya, ketemu ini, dan seterusnya ke bawah. F0Z adalah fungsi distribusi kumulatif di titik Z. Kalau Z-nya min 1,59, maka F0Z-nya adalah 0,055 ini ya. Jadi F0 fungsi distribusi kumulatif itu kalau digambarkan, gambarannya ini ya. Gambarannya ya kalau misalkan ini sumbu
Z ya. Sumbu Z yang kita mengenal distribusi normal itu gambarnya seperti ini ya. Simetris di titik sini adalah 0. Kalau Anda lihat di tabel Z ya, silakan Anda bisa buka tabel Z, gambarnya seperti ini. Nah, F0Z kalau ini ditetapkan min 1,59, min 1,59 itu di sini, misalkan di bawah di sebelah kirinya angka 0 karena minus ya. 1,59 titik-titik berapa ya? 59325 ini tidak dibulatkan sampai 2 digit tapi dibiarkan sampai 5 digit di belakang koma, enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud F0Z-nya angka ini itu adalah luasan ini. Jadi ketika titik Z-nya ini ditetapkan di min 1,5 ini, maka yang dihitung adalah ini. Ya, jadi ini. Ya. Luasan yang saya arsir itu adalah 0,055552 karena di posisi sini adalah min 1,5. Kalau min 1,3 berarti lebih ke kanan lagi nanti ya. Di min 1,3 kan lebih ke kanan, berarti luasannya akan semakin besar, 0,08. Min 1,1 juga akan semakin ke kanan, jadi 0,13, luasannya akan semakin besar dari arsirannya ya. Oke, semakin ke kanan, ya. Kemudian kalau misalkan ini 0,6 itu ada di sebelah kanannya 0 sini. Ya, ada di sebelah kanannya 0 berarti luasannya berapa? Luasannya pasti lebih besar dari setengah karena di posisi 0 itu dia adalah simetris. Luasannya pasti di sini adalah setengah. Di sebelah kanannya berarti di atasnya 0,5. Ya, 0,565 sekian ya. Oke, dan seterusnya sampai ya ini 1,4 berarti semakin jauh di sini luasan yang diarsir sebelah kiri juga pasti akan semakin mendekati angka 1. Oke. Itu nilai F-nya ya. Oke. Kemudian D plus itu adalah selisih absolut ya, selisih mutlak antara I per N dengan F0. 0,01 adalah selisih dari ini, 0,07 sama 0,05 sekian, diambil nilai absolutnya. Kalau D minus itu selisih dari yang ada minusnya, I minus 1 per N dengan F0. Jadi ini dikurangin ini, dimutlakan jadi 0,05 sekian. Oke. Muncul D plus dan D minus, ada 20 data untuk D plus dan 14 data untuk D plus dan 14 data untuk D minus. Masing-masing kita cari suprimumnya atau nilai maksimalnya. Untuk D plus adalah ini 0,13 sekian. Untuk D minus paling besarnya adalah ya sama 0,1366 sekian ya. 0,1366 sekian, 0,139432. Nah, di antara dua angka ini kita ambil yang maksimumnya adalah ini ya. Ternyata maksimumnya adalah ini, 0,139432 ya. Oke, jadi nilai D-nya kita ambil yang ini. Jadi D adalah maksimum dari D plus sama D minus ya. Oke, D plusnya 0,13 sekian, D minusnya 0,13 sekian juga, maka D-nya maksimum dari D plus D minus 0,139432 ini tadi. Kemudian dari tabel 42, ini tabel ya semacam tabel Z, tabel chi-square, tabel binomial semacam itu ya, tapi ini adalah tabel D. Ada di bawah nanti ya. Diperoleh D 0,05 itu nilainya adalah 0,349. Di D pada 5%, kemudian ini pada saat N-nya tadi 14 ya. N-nya 14. Jadi nanti di tabel D itu nanti kita akan lihat alfanya 5% dan N-nya 14 akan ditemukan angka D-nya di tabelnya 0,349. Ya, ya ini. Kita cari alfanya 5%. Alfa ambil 5%-nya di posisi ini ya, dua arah. Karena tadi di H1-nya kita pakai tanda tidak sama dengan kan ya. Nah, kita ada tidak sama dengan berarti dua arah.
alfanya 5%, kita cari yang ini, 5% ada di posisi ini. Kemudian 14 ada di posisi ini, kita cari, ternyata irisannya ada di sini, 0,0349 ya. Jadi ini D tabelnya, D tabel di posisi 0,05 alfanya, dan N-nya 14 ditemukan angka 0,349 ya, ini tadi 0,349. Oke, itu kita compare dengan D dari sampel, statistik sampel. Ini 0,13, ini 0,3, berarti masih lebih kecil kan ya. Karena D yang kita hitung itu lebih kecil, maka terima H0 ya. Karena kita akan tolak kalau lebih besar kan. Kalau lebih kecil berarti terima. Dan disimpulkan bahwa karena terima berarti datanya mengikuti distribusi normal ya. Jadi secara simpel data berdistribusi normal. Kesimpulan cukup. Kalau misalkan mau ditambah, ya boleh tambah dengan rata-rata. Y-barnya tadi dihitungnya berapa, simpangan bakunya tadi dihitungnya ketemunya ini, misalkan seperti itu ya. Oke, cukup untuk uji normalitas sampai di sini. Nah, untuk perhitungannya saya akan coba peragakan pakai Minitab ya. Kita akan, oke, kita keep aja dulu. Kita akan peragakan bagaimana menampilkan angka-angka ini dengan menggunakan Minitab supaya nanti kalau misalkan ada problem atau soal Anda bisa melakukan perhitungan. Oke, kita menuju ke Minitab. Ini ya sudah saya siapkan tadi. Ini adalah I, saya urutkan dari 1 sampai 14. Kemudian ini datanya, Z, 73,9, 74,2, dan seterusnya sampai ada 14 data. Terakhir adalah 78,4. Karena kebetulan tadi datanya adalah sudah terurut tampaknya ya, sudah diurutkan. Kalau misalkan datanya itu bukan data terurut, misalkan ya, misalkan saya ambil di sini aja lah misalkan. Di sini ada angka 67, 75, 66, 80, 77. Oke, misalkan ini aja lah. Saya punya data nilai, saya ambil 5 buah data aja lah. Ini bisa dikembangkan banyak ya misalkan. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini, maka Anda jangan langsung tuliskan di sini ya. Jadi Anda harus melakukan sortir ya. Jadi Anda pakai cukup dengan tuliskan sort, urutkan data. Yang mau diurutkan apa? Data mana? Data nilai. Nilai itu ada di C10 ya. Kemudian Anda mau simpan di mana? Boleh disimpan di tempat kolom yang lain, boleh di tempat yang sama, C10 juga tidak apa-apa. Misalkan saya simpan di C11 misalkan ya, seperti ini. Ya, maka nanti yang akan kita pakai adalah data yang ini. Ya, jadi bukan data yang masih acak seperti ini, tapi data urutan ini. Kalau misalkan Anda tidak mau di save atau di store, disimpan di yang lain, ya bisa aja langsung ditempatkan di sini juga bisa. Jadi sort C10, saya simpan di C10 juga. Nah, nanti akan langsung tersimpan di sini, otomatis sama. Ya. Ini tidak perlu. Misalkan ada data yang masih sifatnya acak gini, langsung saja Anda sort dan simpan di tempat yang sama. Ya. Itu maksud saya seperti itu ya. Oke, kita terus. Itu proses untuk sortir data. Kemudian berikutnya adalah perhitungan kolom ketiga, I per N. I per N adalah kolom ini ya, I dibagi dengan N. N-nya adalah 14 ya. N-nya 14 berarti kita pakai LED di sini. C3, kita tempatkan di C3, I per N-nya sama dengan I per N. I
I itu adalah C1 atau boleh kita tuliskan I juga boleh. I dibagi dengan N-nya tadi 14 ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Jadi Anda bisa tuliskan I atau bisa Anda tuliskan C1, enggak masalah. Jadi Anda bisa tuliskan di sini adalah nama C-nya, C1, 2, 3, 4, 5-nya, atau nama definisi variabelnya. Di sini I, C1 boleh. Oke, I per N sudah. Kemudian berikutnya yang C4, I-1 per N. Ya, oke, tadi ya seperti ini ya. I per N, I-1 per N. Oke, I-1 per N. Kita lihat I-1 per N C4 ya. C4 sama dengan, oke, ini I saya kurangin 1 dibagi dengan N-nya 14 ya. Oke, I itu nama variabelnya ini, atau Anda boleh pakai C1 juga boleh. Min 1 dibagi N. Oke. Oke, ini. Jadi 1 dikurangin 1, 0 dibagi 14 ya 0 ya. Oke, kita biarkan desimalnya, biarkan saja. Tidak usah kita bulatkan. Kemudian Z. Z itu adalah standarisasi dari Z ya. Standarisasi dari Z. Kalau pakai coding sebenarnya bisa langsung aja center Z, kemudian nanti tempatkan di C5. Jadi center Y tempatkan di Z atau C5. Tapi saya ingin pakai, ada nggak di sini? Oke, ada di calc ini standardized data. Ya, standardized data. Standardized data, di sini kita inputkan, kita mau standarisasi ini, kita select yang Z, data asalnya, kemudian kita simpan hasilnya nanti di Z ya. Oke. Kita Oke, kita Oke, kemudian optionnya di sini subtract mean and divide by standard deviasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kan rumusnya Z sama dengan Y dikurangi dengan Z bar dibagi dengan S ya. Jadi dikurangi dengan min-nya dibagi dengan simpangan bakunya. Jadi ini sudah benar. Oke, kita oke. Maka akan muncul angka ini. Min 1,5, min 1,3 dan seterusnya. Itu ini, min 1,5, min 1,3 dan seterusnya. Oke, kita hitung F0Z-nya. Berikutnya F0Z, nilai kumulatif distribusi normal standar ya. Seperti yang saya jelaskan di sini tadi. Jadi F0Z nilai kumulatif distribusi normal standar. Kalau nilai Z-nya di min 1,5, ini berarti luasan sebelah kirinya berapa, min 1,3 luasan sebelah kirinya berapa. Yaitu ngitungnya adalah pakai CDF ya. Jadi perintahnya adalah cumulative distribution function CDF. Jadi kita pakai di sini kita tuliskan CDF dari siapa? CDF dari Z ya, C5. Jadi C5 saya tuliskan, CDF dari variabelnya C5. Nanti kita simpan, taruh di mana? Taruhnya di sini ya, F0Z, C6. Ya, di sini kita tuliskan, taruhnya di C6, kemudian kita tutup dengan tanda titik koma, karena nanti masih ada subkomennya. Subkomennya apa? Subkomennya adalah distribusinya apa? Distribusinya adalah normal. Normalnya min dan simpangan bakunya berapa? Karena normal standar, ya minnya 0 dan simpangan bakunya 1. Dan diakhiri dengan titik, jangan lupa untuk endingnya, mengakhiri. Oke, ini 0,055, 0,082, 0,131, ya ini 005, 0821, 0131, oke, dan seterusnya. Itu adalah ini. Kemudian D plus itu adalah selisih absolut dari C3 dengan C6 ya. Oke. Jadi D plus berarti kita let
D plus itu C7, kolom C7 sama dengan nilai mutlak dari, kita pakai ABS, absolute, nilai mutlak dari selisihnya C3 dengan C6 ya. C3 dikurangin C6. Oke, kita oke. Kemudian yang D minus itu yang C4 dengan C6 ya. Jadi let C8 sama dengan nilai mutlak absolut dari C4 dikurangi dengan C6. Oke. Seperti ini. Ya. Kalau 14 buah data saja mungkin Anda bisa secara secara manual melihat dari kolom C7 ini mana yang paling besar ya, mana yang paling maksimum. Nanti di sini ketemunya ya. Kemudian yang C8 juga nanti Anda bisa secara manual, yang paling besar adalah di sini ya. Tetapi kalau misalkan ini datanya ada banyak dan Anda kesulitan untuk searching atau mencari yang terbesar ada di posisi mana, maka Anda bisa gunakan bantuan. Anda bisa gunakan bantuan ini aja. Basic, kemudian display, deskriptif. Kemudian Anda masukkan ini, select variabelnya, kemudian statistiknya. Oke, Anda kosongin aja semua. Anda yang butuhkan adalah nilai maksimum tadi ya. Jadi nilai maksimumnya aja. Oke. Nilai maksimum dari D plus sama D minus. Oke. Nah, ini. Jadi D plusnya maksimumnya adalah 0,1394 dan D minusnya maksimumnya adalah 0,1366. Itu nanti akan kita catat di sini ya. Oke, ini. D plus itu supremum atau maksimum dari satu kolom tadi, itu adalah 139432 tadi. 1394, oke, ini dibulatkan sampai 4 digit. Kemudian yang bawah 1366. Ini sampai berapa digit ini ya? 6 digit ya. Oke. D plus D minus sudah ketemu, tinggal ini adalah manual saja ya. Nyari D adalah maksimum dari dua angka ini. Oke, kemudian nanti compare dengan D tabel. D tabel nanti Anda lihat di ini. Oke, mungkin di slide yang saya share di aula masih belum menampilkan di tabel tadi ya. Mungkin nanti akan saya update yang ada di tabelnya ya. Oke, tadi belum sempat saya masukkan di tabelnya. Oke, seperti itu perhitungan secara ininya ya, secara manual satu persatu dengan menggunakan bantuan Minitab. Oke, didapatkan nilai D 0,139432 dan kurang dari tabel sehingga disimpulkan terima 0. Oke, nah sebenarnya kalau pakai menu Minitab juga ada sih untuk melakukan uji itu secara ini ya, secara menu ya, jadi tidak menggunakan perhitungan satu persatu seperti ini. Jadi kita berikan seperti ini untuk supaya lebih tahu bagaimana lika-liku atau rohnya di dalam uji Kolmogorov-Smirnov itu ya. Tapi kalau misalkan Anda pakai Minitab, ya Anda cukup klik aja di sini uji normality test ke basic statistik, kemudian di sini ada normality test. Nah, masukkan saja variabel yang mau diuji normalitenya adalah data Y tadi ya. Di ini variabelnya kita masukkan data Y. Oke. Ini non, biarkan. Nah, tes for normalitenya kita mau pakai apa? Kita mau pakai ada 3 alternatif, Anderson, Ryan Joyner yang saya katakan di depan tadi. Dan yang kita pelajari adalah yang ini, Kolmogorov-Smirnov ya.
Oke, cukup masukkan variabel dan option untuk metodenya. Kita klik OK. Nah, yang keluar adalah ini. Jadi min-nya adalah 76,26. 76,26 ini 76,2571 kali dibulatkan 76,26. Kemudian standar deviasi atau S-nya 1,479. 1,479, oke, ini S-nya ya. Kemudian N, number of observation-nya 14 ya. Kemudian Kolmogorov-Smirnov-nya atau statistik D-nya D 0,139. 0,139 itu ini. 0,139. Oke, kita di sini menyatakannya pakai statistik namanya D, tapi kalau di sini pakai KS yang menunjukkan metodenya Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, kemudian di sini langsung saja untuk menerima apa menolak, lihat p-value-nya. Ternyata di sini p-value-nya lebih besar dari 0,15, 15% ya. Jadi lebih besar dari 15% ya. Karena lebih besar berarti ya terima 0 ya. Jadi terima 0. Terima 0 berarti datanya mengikuti distribusi normal ya. Oke, jadi kalau pakai langsung menggunakan menu yang disiapkan oleh Minitab, maka tidak butuh waktu yang lama. Ya, 1 menit klik dan sudah selesai. Ya, angkanya ini. Oke, itu untuk Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita lanjut ke berikutnya adalah uji untuk homogenitas variannya. Uji homogenitas variansi, jadi sebuah uji yang nanti juga dipakai untuk menguji ini. Jadi ketika analisis variansi ANAVA, metode ANAVA, nanti minggu depan metodenya, itu salah satu persyaratannya adalah variansi dari masing-masing kelompok itu harus seragam atau sama. Jadi ini uji homogenitas varians itu adalah diterapkan bagi K populasi yang ya K populasi normal. Jadi kembali lagi ini disyaratkan populasinya adalah normal ya. Jadi diperlakukan terhadap K buah populasi. Jadi K-nya bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ada beberapa kelompok begitu. Jadi K itu bisa menunjukkan kelompok atau populasi. Dan sangat disarankan dalam kasus ukuran sampel yang tidak sama jika ada keraguan tentang kehomogenan variansi populasi. Jadi ketika desain eksperimen atau mendesain suatu percobaan itu disarankan ukuran sampelnya itu bisa beragam. Misalkan akan diuji, jadi hipotesisnya nanti di dalam uji homogenitas varian, variansi itu adalah simbolnya sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat di sini ada indeks 1, 2 sampai indeks ke K. Ini indeksnya adalah menyatakan indeks populasi atau indeks kelompok atau ya apalah ya, populasi kelompok, atau kalau misalkan kita mau membandingkan antara hasil produk dari perusahaan A, B, C, ya boleh seperti itu, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, atau merek A, merek B, merek C, atau jenis ABC, ya seperti itu. Jadi yang kita uji di sini adalah variansi ya. Jadi variansi populasi 1 sama dengan variansi populasi 2 sama semua. Jadi ini menyatakan semua variansi dari semua populasi itu sama. Yang di bawah 1 berarti lawannya tidak semua varian sama ya. Jadi jangan sampai salah menuliskan, bukan berarti semua varian tidak sama ya. Jadi tidak semua varian sama. Mungkin yang lain sama tetapi ada salah satu yang tidak sama, berarti sudah bisa masuk ke kategori H1 ya. Uji yang digunakan adalah uji Bartlett. Ya, uji Bartlett yang akan kita pelajari ini didasarkan pada statistik yang distribusi samplingnya menghasilkan nilai-nilai kritis yang pasti jika ukuran sampelnya sama. Oke, intinya kita akan pelajari uji
yang propose, yang diusulkan oleh seorang peneliti bernama Bartlett. Uji itu dikembangkan dari ukuran sampel yang sama, tapi kemudian bisa dikembangkan, dibuat untuk hampiran bagi nilai-nilai ukuran sampel yang tidak sama ya. Untuk menguji hipotesis tersebut, pertama-tama adalah menghitung K buah sampel, simpangan baku sampel, ya, K buah simpangan baku sampel, S1, S2 sampai dengan S yang ke K, yang masing-masing berasal dari sampel-sampel berukuran N1, N2 sampai dengan N yang ke K. Oke ya, jadi belum, sorry. Oke, belum slideshow tadi. Oke, jadi ini kita memiliki ada nanti sampel 1, sampel 2, dan seterusnya sampai sampel yang ke K misalkan ini sampel 1, sampel 2, sampai sampel yang ke K. Saya simbolkan dengan bulatan kecil. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari sebuah populasi yang besar gini ya. Misalnya, populasi 1, ini juga dari populasi 2, sama populasi 2 saya gambarkan dengan besar. Populasinya 1, populasi 2, sampai populasi ke K itu populasi yang beda gitu ya. Jadi populasi 1 diambil sampel ke 1, populasi 2 diambil sampel yang kedua. Sampel 1 ukurannya N1. Kemudian kalau dihitung ya ini kalau biasanya kan dihitung X bar sama S kuadrat, karena X bar di sini tidak kepakai, maka ya udah kita eliminir, tidak perlu dihitung. Yang perlu kita hitung adalah S kuadratnya ya. S kuadrat indeksnya 1. Atau kalau di akar jadi S1. Ini N2, ini N yang ke K. Yang perlu dihitung dari sini adalah S2 kuadrat, yang di sini S yang ke K kuadrat. Oke, ini yang perlu dihitung. Kemudian kalau N1 tambah N2 sampai dengan NK, jadi ukuran sampel 1 tambah 2 sampai ukuran sampel yang ke K, itu hasilnya adalah N besar ya. Jadi nanti kalau ini dihitung totalnya akan menghasilkan N besar. Jadi jumlahan N1 tambah N2 sampai dengan NK, itu N besar. Variansi gabungan dari K buah sampel diduga dengan menggunakan rumus ini ya. Oke. Karena ini konteksnya adalah kita akan menguji apakah variansi 1 sama dengan variansi 2, apakah sama dengan variansi yang ke K. Di dalam hal ini adalah kita memiliki asumsi kesamaan, lawannya nanti tidak sama atau ada minimal satu yang beda. Nah, karena asumsinya adalah sama, S1 kuadrat sama dengan S2 kuadrat sama dengan SK kuadrat di bawah 0, maka ini kita bisa anggap sama dan kita bisa menghitung, karena sama berarti kita bisa gabung antara S1 kuadrat, S2 kuadrat sampai dengan SK kuadrat. Kita gabung, ya kita gabung itu nanti menghasilkan S kuadrat, indeksnya gabungan adalah P itu adalah pol. Ya, oke, kalau dituliskan lengkap seperti ini, pol gabungan ya. Oke, kalau disingkat ya S kuadrat P gitu ya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah ini. Ya, tentunya bahan dasarnya adalah S1 kuadrat, S2 kuadrat sampai SK kuadrat. Nah, pakai rumusnya adalah seper N besar dikurangi dengan K, sigma I sampai dengan 1 sampai dengan K, NI dikurangi 1, SI kuadrat. Ya. Rumusnya ini. Nah, ini sebenarnya Anda sudah diperkenalkan dulu ya. S kuadrat P atau pol ketika selang kepercayaan atau uji hipotesis
dua sampel bebas di mana variansinya tidak diketahui. Ya, di mana variansi atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka di situ Anda akan diberikan rumus S kuadrat P. Nah, cuma di sana adalah menggunakan dua populasi. Kalau ini kan dikembangkan sampai K populasi. Kalau pakai dua populasi berarti di sini K-nya cuma 2, I1 sampai 2. Jadi nanti di situ yang muncul adalah N1-1 S1 kuadrat ditambah dengan N2 min 1 ya S2 kuadrat ya. Jadi ini kalau K-nya 2 kan cuman ada dua penjumlahan N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat ini. Dibagi dengan N besar min K. N besar min K itu berapa? N besar adalah N1 ditambah dengan N2 minus K. K-nya berapa? 2. Ya. Nah, nanti silakan coba dicek di selang kepercayaan atau uji hipotesis yang selisih dua rata-rata yang simpangan bakunya tidak diketahui, nanti akan Anda temukan rumus S kuadrat P, rumusnya ini. Nah, kalau secara umum untuk K buah sampel adalah ini. Oke, kalau SP kuadrat sudah dihitung, maka selanjutnya menghitung statistik uji Chi-square. Oke, statistik uji Chi-square-nya dirumuskan langsung, rumusnya adalah seperti ini. Tidak perlu dituliskan uraiannya berasal dari mana, jadi langsung saja ini dituliskan dari Bartlett-nya adalah 2,3026, jadi hasil penelitian Bartlett. 2,3026 dikalikan kurung buka awal, kurung tutup, terakhir di sini ada dua suku, depan dikurangi belakang. Oke, ada dua suku, perhatikan. Yang depan sigma NI-1 log SP kuadrat, yang belakang sigma NI-1 log SI kuadrat. Secara template hampir sama, N-1 log S kuadrat ya, N-1 log S kuadrat, N-1 log S kuadrat. Hanya saja yang depan itu adalah pol, ya, pol gabungan. Yang belakang adalah per masing-masing individu ya. Oke, kalau Anda perhatikan yang depan ini, sigma NI-1 log SP kuadrat. Log SP kuadrat di sini tidak ada indeks I-nya, indeks I yang di sigma ini, sehingga ini bisa dikeluarkan dari sigma ya. Jadi kan kalau yang depan ini kan berarti bisa diuraikan jadi ini log SP kuadrat. Oke, keluar dari sigma, baru sigmanya saya tulis di belakang. NI min 1. Ya, NI dikurangin 1. Nah, ini pun sebenarnya kan bisa dihitung ya. I-nya sama dengan 1 sampai dengan ke K. Nah, ini Anda bisa hitung, sigma ada dua suku, depan dikurangin belakang, berarti sigma depan dikurangi sigma belakang. Sigma depan tidak lain adalah ini, N besar ya. Jadi sigma NI, I-nya 1 sampai K itu adalah ini, N besar, dikurangi sigma 1 digerakkan dari 1 sampai K, tidak lain adalah ya K. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai sebanyak K buah, ya sama dengan K ya. Jadi ini. Jadi yang depan ini tidak lain adalah log SP kuadrat dikalikan dengan N minus K ya. Nah, yang belakang ini tidak bisa disederhanakan ya. Jadi harus dihitung satu-satu ini ya. Oke, jadi untuk menghitung Chi-square itu konstanta depan dikalikan dengan log SP kuadrat N besar min K dikurangin dengan ini harus dihitung 1/1 ya. Yang berdistribusi Chi-square dengan derajat bebas V-nya adalah K-1 ya. Oke, jadi K-1 derajat bebasnya sebanyak K itu adalah banyaknya populasi kelompok dikurangin 1. Nilai Chi-square tadi yang dihitung tadi itu ternyata perlu dikoreksi sebelum dibandingkan dengan Chi-square tabel ya. Sehingga perlu ada faktor koreksi. Di sini sebelum masuk
menentukan tolak apa terima H0, kita melakukan koreksi untuk chi-square. Jadi chi-square-nya kita perlu koreksi. Chi-square-nya yang asalnya chi-square tanpa indeks, kita jadikan chi-square A. Adalah chi-square yang terkoreksi, atau chi-square A itu adalah adjusted, yang disesuaikan atau terkoreksi. Yang akan dirumuskan sama dengan 1/C dikalikan dengan chi-square yang dihitung di slide sebelumnya tadi. Nah, C-nya adalah dirumuskan seperti ini, sama dengan 1 ditambah dengan 1/3 kali K-1 dikalikan dengan suku depan dikurangi suku belakang. Anda perhatikan suku depan adalah sigma 1/Ni-1, yang belakang adalah 1/sigma Ni-1. Ya, jadi hampir-hampir sama. Yang di sini adalah sigma dari 1/, yang di sini adalah 1/, dari sigma. Ya. Sigma dari 1/, yang belakang adalah 1/, dari sigma. Oke. Chi-square-nya ini endingnya yang akan kita hitung, kemudian keputusannya akan tolak H0 jika nilai statistik chi-square adjusted ini lebih besar dari chi-square tabel pada alfa yang kita tentukan, dan derajat bebasnya adalah K-1 ya. Oke, sebagai contoh ini. Oke, contohnya ada yang mengatakan bahwa mobil mahal yang dirakit itu lebih hati-hati dibandingkan dengan mobil yang murah. Untuk menyelidiki apakah pendapat ini beralasan, diambil 3 tipe mobil: mewah besar A, mobil mewah besar itu disimbolkan dengan A, sedan berukuran sedang disimbolkan dengan B, dan sedan subkompak hatchback disimbolkan dengan C. Untuk diselidiki berapa banyak bagian yang cacat, karena terkait dengan kehati-hatian tadi ya. Semua mobil itu diproduksi oleh pabrik yang sama. Data banyaknya cacat dari beberapa mobil dari ketiga tipe tersebut dicantumkan pada tabel berikut. Oke, ini ada model ABC. Untuk model A itu diamati atau diinspeksi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 mobil diinspeksi. Mobil 1 ternyata ada 4 buah cacat. Jadi banyaknya cacat ada 4 tempat, 4 titik. Mobil 2 ada jumlah yang cacat ada 7, mobil 3 6, dan mobil 4 ada 6. Untuk mobil merek model B diperiksa ada 6 buah mobil. Mobil ke-1 ditemukan 5 cacat, kemudian berikutnya 1 cacat, dan seterusnya. Mobil dengan model C yang diperiksa ada 5 buah mobil, jadi ukuran sampelnya 5. Kemudian jumlah yang cacat, mobil 1 ada 8, mobil 2 jumlah titik cacatnya ada 6, sampai yang terakhir ada 5. Nah, ini kita akan uji apakah variasinya, sebarannya itu sama apa tidak ya. Jadi yang kita uji di sini adalah sebarannya. Sebaran itu ya paling simpel, kalau ini kan dari 4 sampai 7, kalau ini kan dari 1 sampai 5. Kalau ini kan angka-angka yang muncul kan dari 5 sampai dengan 9. Ya, itu sebaran itu lebar, persebaran lebarannya itu ya. Kalau sebaran secara simpel kan range terbesar dikurangi terkecil, tapi dalam konteks ini sebaran yang mau kita uji adalah S kuadratnya ya, S kuadrat. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, ujilah hipotesis bahwa variansi ketiga populasi tersebut adalah ternyata sama. Itu kita uji ya. Oke, penyelesaiannya di bawah 0, variansi tadi ABC ya. Oke, kita sepakati ABC itu adalah kita indekskan dengan A itu 1, B itu 2, dan C itu 3. Berarti ini adalah variansi jumlah cacat untuk model A sama dengan variansi jumlah cacat untuk model B sama dengan variansi jumlah cacat untuk model C. Artinya semua variansi sama.
di bawah 1 tidak semua variansi tersebut sama ya. Kemudian dari data itu kita bisa dapatkan N1-nya ada 4 mobil, kemudian N2 tadi diamati 6 mobil, N3 diamati 5 mobil. Dan kalau kita jumlahkan keseluruhannya N1, 2, 3 didapatkan N besarnya adalah 10 tambah 5, 15. Dan K kecilnya adalah sebanyak 3 karena ada 1, 2, 3 atau ABC. Ada 3 populasi ya. Kemudian dari data itu yang perlu kita hitung adalah S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat ya. Oke, kalau ini kita bisa manual ya. N1, 2, 3, N besar, K. Kemudian kalau yang ini kita harus membutuhkan ya paling tidak kalkulator atau kalau kita pakai komputer ya kita bawa ke Minitab ya. Lebih mudah. S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat. Atau Excel juga bisa ya. Oke, sehingga diperoleh untuk S kuadrat pol gabungannya, kita masukkan ke rumus seper N besar min K, jadi seper 12, dikalikan dengan jumlahan dari NI min 1 SI kuadrat. Di 4 dikurangi 1 berarti 3, dikalikan dengan S1 kuadrat 1,583, ditambah dengan 6 dikurangi 1 berarti 5, dikalikan dengan S2 kuadrat 2,3, ditambah dengan 5 dikurangin 1 jadi 4, dikalikan dengan S3 kuadrat 2,7. Oke, didapatkan angka 2,254. Oke. Setelah ketemu SP kuadrat, kemudian kita menghitung H square X kuadrat ya. Pakai rumus tadi 2,3026 dikalikan dengan sigma NI min 1 log SP kuadrat. Tadi secara sederhana sudah saya simpelkan rumusnya jadi log SP kuadrat dikalikan dengan N besar minus K ya. Jadi tadi secara penyederhanaan yang tadi sudah sederhanakan jadi log SP kuadrat dikalikan dengan ini saya tulis saja biar tidak rancu saya tuliskan N besar min K-nya di depan N min K dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini ya. Ini tidak jadi. N besar minus K log SP kuadrat ya. Dikurangin dengan ini harus dihitung satu-satu ya. Hitung satu-satu dengan untuk I1 berarti N1 dikurangi 1 log S1 kuadrat. Untuk I-nya 2 berarti ada 3 perhitungan ya untuk ini. Karena ada 1, 2, 3. Jadi N1 min 1 log. Ya, jangan lupa log ya. Ini lognya adalah log basis 10 ya. Log basis 10. Jadi log basis 10. Lognya log basis 10. Sama, ini juga log basis 10. Jadi log yang ada di sini adalah log basis 10. Didapatkan angka 0,237404 ya. Kemudian kita hitung C-nya dengan rumus ini. 1 plus seper 3 kali K min 1 sigma seper N min 1 dikurangi seper sigma NI min 1, dapatnya angka ini. Dan diperoleh statistik uji Barrettnya adalah endingnya H square yang ada indeks A-nya ya. Di seper C dikalikan dengan X kuadrat atau H square dapatnya 0,2126. Kemudian daerah kritisnya kita compare dengan H square tabel. Angka 5,991 ini berarti diperoleh dari H square alfanya tadi berapa? Kita coba lihat. H square alfanya adalah 5% ya. Jadi H square alfanya adalah 5%, 0,05. Kemudian derajat bebasnya V-nya adalah K-1. K-nya ada 3 dikurangin 1 berarti 2 ya.
Jadi Anda bisa lihat ke tabel chi-square. Di atasnya Anda cari angka 0,05 untuk alfanya. Dan di sini Anda cari degree of freedom-nya. Degree of freedom DF-nya pada posisi angka 2. Nanti akan Anda dapatkan angka 5,991 ya. Oke, 5,991. Oke. Seperti itu. Kita coba cek lah ya. Benar enggak 5,991. Oke, kita keep aja dulu. Oke, kita belum ada ya. Oke. Kita ke tabel chi-square. Ada enggak 5%? Oke, ini chi-square 5% ada ini 5%, kemudian degree of freedom-nya 2. Itu ini. Oke, 5% berarti 5,991 nih ya. Jadi ada di posisi ini. Jadi pada saat alfanya 5%, chi-square degree of freedom-nya 2, angkanya 5,991 tadi. Oke, ini. Oke, itu sudah terakhir. Oke, kita coba masih ada waktu, kita coba peragakan pakai Minitab ya. Oke, kita peragakan pakai Minitab. Datanya mana tadi? Datanya. Oke, ini. Oke, ada ABC ini. Kita close. No. Oke, ini. Di Minitab, kalau misalkan ada data dalam bentuk ya datanya seperti ini. Jadi A 4766, B 513534, C 86895, maka kita ke Minitab-nya taruh seperti ini. Kolom A, B, C untuk masing-masing model datanya seperti ini. Ya. Datanya seperti ini. Kemudian untuk perhitungan berikutnya kan kita butuh ini ya. Oke, N1, N2, N3. Oke, ini ya, manual saja lah. Kita kasih indeks 1 untuk A, indeks 2 untuk B, indeks 3 untuk C misalkan. Jadi N1-nya adalah ada 4 buah data, N2-nya ada 6 buah data, kemudian N3-nya ini ada 5 buah data. Oke, ini manual saja, 465 ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung S masing-masing S ya. Ini S1 kuadrat nilainya berapa, S2 kuadrat, S3 kuadrat nilainya berapa. Itu kita butuh perhitungan ya. Jadi kita pakai ini aja. Statistik, basic statistik ya. Kita ke basic statistik sama seperti D plus D minus tadi. Kita masukkan yang ABC ya. Jadi kita masukkan yang ABC. Oke, dari A sampai C. Oke, ini kosongin aja. Statistik yang kita butuhkan apa? Statistik yang kita butuhkan sesuai ini adalah varian, yaitu S kuadrat ya. Ya, varian. Oke, yang lain kosongin biar tidak membingungkan. Oke. Nah, seperti ini. Angkanya untuk A atau indeks 1, 2, 3. Ini N-nya 465, ini tadi sudah dihitung. Variansinya, nah ini kita masukkan aja secara manual 1,583
Yang ini 2,3 dan yang bawah 2,7. Ya. Oke, ini 1583 2327 itu ada di sini. 1583 2327 ini ya. Oke, itu kita ngitungnya bisa pakai deskriptif statistik tadi. Nah, kalau sudah S kuadratnya sudah untuk masing-masing indeks 1 2 3, berikutnya kita ke sini membutuhkan ini. Nanti kita akan menghitung ini. SP kuadrat itu adalah rumusnya ini. Kita akan menghitung sum atau jumlahan dari N-1 S kuadrat ya. N-1 S kuadrat. Oke, jadi kita akan tuliskan N-1 S kuadrat. Ada indeks I-nya bergerak dari 1 sampai 3. Jadi ini kita akan hitung tiap-tiap sel di sini. Ngitungnya di sini pakai LED. Itu nanti tempatnya adalah silaban. Hasilnya itu rumusnya apa? Yaitu N-1 S kuadrat ya. N-1 berarti N dikurangin 1 S kuadrat. S kuadrat itu S2 ya. Dikalikan jangan lupa S2. Oke, Anda bisa pakai perwakilan deskripsi variabel atau bisa pakai kolom ya. N itu C6 dikurangin 1 dikalikan dengan S2. S2 itu adalah C7. Boleh pakai itu. Oke, jadi ini N-1 S kuadrat untuk masing-masing indeks I1, 2, 3 adalah ini. Nah, ini nanti yang akan kita sum, kita jumlahkan ini. Kemudian kita kalikan dengan seper N besar min K itu adalah 12, jadi seper 12. Jadi kita akan menghitung SP kuadrat merupakan jumlahan kolom ini tadi dibagi dengan 12 ya. Oke, berarti kita akan bikin sebuah konstanta, katakan let K1 sama dengan, oke, kita ikutin rumus, seper 12, jadi seper 12 dikalikan dengan ini, sum N-1 S kuadrat ya. Jadi langsung saja saya tulis sum dari N-1 S kuadrat adalah C8 ya. Sum C8. Oke, K1 sudah dihitung, kita munculkan print K1 2,254. Apakah benar 2,254? Oke ya, 2,254. Ini hasilnya 2,25408 kalau mau ditulis secara lengkap ya. Oke, itu K1-nya sudah. Kemudian berikutnya kita akan menghitung ini ya, menghitung hash square. Itu nanti 2,3026 dikalikan dengan suku depan dikurangin suku belakang. Suku depan itu tidak perlu kita ya kita sudah simpelkan tadi perhitungannya ya. Log SP kuadrat dikalikan dengan N besar minus K. Oke ya. Maksudnya kita tidak perlu menghitung dalam sebuah kolom tertentu ya. Jadi yang dalam kolom tertentu ini kita hitungnya adalah karena ada indeks I yang bergerak. Nah, berarti yang suku belakang ini yang ada indeks I bergerak itu kita hitung di dalam sebuah kolom ya. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai dengan K-nya 3. Nanti N1 min 1 log S I kuadrat. Jadi N-1 log S kuadrat. Oke, jadi N-1 log S kuadrat. Oke, itu yang akan kita hitung. Jadi let C9 sama dengan N-1 dikalikan dengan, oke, ini log S kuadrat ya. Jadi log kalikan log dari S kuadrat itu S2 ini ya, C7. S2 atau C7. Tetapi Anda perlu perhatikan, ini tadi saya bilang di depan adalah log basis 10 ya. Jadi lognya adalah log 10. Log basis 10. Nah, tulisannya log 10. Kemudian yang dilogkan adalah S2. S2 ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, kita akan hitung hash square. Hash square-nya itu kita misalkan let hash square K1 sudah ada, sekarang kita ambil K2 misalkan. K2 itu adalah sebagai hash square ini 2,3026 2,3026
6 dikalikan dengan, oke, nanti dikalikan dengan sesuatu dikurangin sesuatu. Oke, berarti kita butuh kurung di sini ya, biar tidak lupa. Oke, yang depan itu adalah log SP kuadrat dikalikan dengan N min K. Ini tadi sudah disimpelkan rumusnya. N besar min K itu adalah 15 dikurangi 3. Ya, berarti 12 dikalikan dengan log SP kuadrat ya. 12 dikalikan log SP kuadrat. Oke, 12 depan itu 12 kali log 10 dari SP kuadrat. SP kuadrat itu adalah tadi K1 ya, 2,254. Oke, jadi saya tuliskan di sini aja lah, log 10 dari K1, oke begini, dikurangin dengan, oke, yang belakang dikurangi dengan sigma, itu adalah sum dari kolom ini, n-1 log S kuadrat ya. Jadi sum dikurangi dengan sum dari kolom ini, n-1 log S kuadrat. Sum dari C9 ya. C9, jangan lupa kurungnya. Oke, tampaknya sudah cukup. Kita enter dan kita print K2 0,2374. Oke, 0,237404. Nah, ini ya, 0,2374004. Ini K2 sebagai perwakilan atau simbol untuk X kuadrat 0,37404. Oke, berikutnya menghitung C. Menghitung C kita butuh ini ya. Oke, seper N-1 nanti kita akan sigma. Ya, kalau yang ini kan sudah bisa disimpulkan menjadi N besar minus K ya. Jadi yang ini, yang belakang ini bisa disimpulkan rumusnya menjadi N besar. Jadi sigma NI itu adalah N besar, dikurangi sigma 1, I-nya 1 sampai K itu adalah K. Jadi N besar min K. Nah yang ini tidak bisa. Ya, seper N-1, Ni-1 ada sigma. Nah ini yang perlu kita hitung di kolomnya Excel apa? Minitab ya. Jadi sigma dari seper N-1. Kita butuh kolom seper N-1. Jadi kita hitung di sini let C10, let C10 sama dengan seper dalam kurung N-1. Ya, oke. Oke, seperti ini. Dan kita akan hitung C-nya. Oke, C ini sama dengan 1 ditambah. Oke, jadi let C itu kita wakili dengan K3 ya. K3 misalkan. 1 ditambah dengan sepertiga kali K-nya 3 dikurangi 1, 2. Jadi 1/6 ya. Sepertiga kali 2, 1/6. Oke, ditambah dengan 1/6 dikalikan dengan, oke, sesuatu dikurangin sesuatu. Oke, jadi sesuatu dikurangi sesuatu, kita tuliskan dulu biar tidak lupa. Gini. Oke, ini kasih means, depannya adalah, sesuatu depannya adalah sigma dari seper N-1. Sigma seper N-1 berarti sum dari seper N-1, C10 ya. Seper itu adalah C10. Kemudian pengurang yang belakang itu adalah seper N besar min K. N besar min K 15 dikurangi 3, 12 ya. Berarti 1/12. Dikurangin 1/12. Oke, tampaknya sudah cukup. Kita klik enter dan kita print K3, hasilnya 1,11667. 1,11667, oke ya. Oke, jadi seperti itu perhitungannya, 1,11667. Oke, sampai di C. Nah, tinggal berikutnya adalah chi-square adjusted-nya adalah chi-square yang tadi, yang nilainya adalah 0,237404, kemudian dibagi dengan C 1,11667, hasilnya 0,2126. Kemudian kita compare dengan tabel.
pada chi-square 5%, derajat bebas 2, 5,991, ternyata dia lebih kecil ya, jadi terima. Ya, jadi kalau lebih besar, kalau sesuai dengan daerah kritis, berarti tolak, tetapi karena ini tidak masuk daerah kritis, berarti daerah terima. Kalau misalkan daerah kritis ini kita sebut sebagai daerah gelap, daerah daerah penolakan, maka daerah kebalikannya itu adalah daerah terang, daerah terima ya. Jadi, kalau kritisnya lebih besar, lebih dari 5,991, ternyata faktanya ini 0,212, jadi tidak lebih besar, berarti dia masuk bukan di daerah kritisnya, tapi di daerah terang atau daerah terimanya ya. Jadi H0 diterima karena nilainya ini di luar daerah kritis. Karena diterima maka kita bisa simpulkan bahwa variansi ketika populasi adalah sebenarnya sama ya. Oke, seperti itu untuk proses perhitungannya, dan ya ini tadi contoh perhitungan dengan menggunakan bantuan Minitab. Anda bisa pakai Minitab, Anda bisa pakai bantuan yang lain, misalkan Excel juga bisa. Ya, pakai Excel juga bisa ya. Dan yang penting ini tadi kan butuh ini ya, butuh ini tadi. S2, S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat. Oke. Ada, waktunya sudah hampir habis, 4:39. Ada yang perlu ditanyakan, silakan dalam waktu yang sedikit ini. Oke, tampaknya tidak ada yang ditanyakan atau belum ada yang mau ditanyakan. Tidak apa-apa. Nanti dalam perjalanan waktu misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa Anda japri saya atau bisa ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Jadi saya jawabnya secara umum, nggak apa-apa. Kalau mau japri juga silakan ya. Oke, itu nomor HP saya tadi sudah saya berikan. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sekarang posisi 4:40 pas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Nanti di aula silakan dilihat ada tugas, nanti bisa di-download dan bisa dikerjakan sesuai dengan yang saya sampaikan di sini. Jangan lupa untuk presensinya, jalur masuknya saya jadikan 1. Di dalamnya nanti bisa Anda pilih minggu keberapanya ya. Nanti di situ ada minggu ke-8, 9, 10 sesuai dengan tanggal di situ. Di situ sudah ada pilah-pilahnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.